Sobat Ceria, nama aku Kiko. Aku yang akan menemani kalian untuk belajar harmoni dalam ekosistem. Pernahkah kalian mengunjungi hutan? Apa yang kalian lihat di sana? Kalian pasti melihat banyak sekali pepohonan, rumput, dan semak belukar. Kalian juga pasti menemui hewan yang ada di darat, laut, maupun udara. Dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, kalian pasti menemukan udara, air, tanah, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup biotik dan tidak hidup abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Lalu dengan hewan dan tumbuhan, pernahkah kalian berpikir bagaimana mereka mendapatkan sumber energi? Di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang dimana makhluk hidup menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Konsumen pada rantai makanan adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Namun biasanya konsumen paling akhir atau yang disebut dengan puncak rantai makanan biasanya diisi dengan hewan karnivora dan omnivora. Umumnya mereka mati karena bertarung dengan predator lain saat berburu atau diburu oleh manusia. Contohnya karnivora seperti elang, harimau, dan lain-lain, dan omnivora seperti ayam dan tikus. Pada rantai makanan, yang pertama tumbuhan menjadi produsen. Belalang memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Belalang disebut dengan konsumen primer. Belalang dimakan katak untuk mendapatkan energi. Katak disebut dengan konsumen sekunder. Katak dimakan ular untuk mendapatkan energi. Ular disebut dengan konsumen tersier. Ular dimakan elang untuk mendapatkan energi. Elang disebut dengan konsumen puncak. Dan yang terakhir, elang mati dan menjadi jamur atau dekomposer. Selanjutnya, di dalam ekosistem terdapat jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling bertumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Lalu, apa perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan yang terdapat beberapa alur, sedangkan rantai makanan hanya memiliki satu alur. Contohnya seperti tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Ulat bulu, belalang, dan juga tikus sebagai konsumen satu. Ayam dan katak sebagai konsumen dua. Elang dan ular sebagai konsumen tiga. Ekosistem tidak hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali macamnya. Terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami dan tanpa campur tangan manusia, seperti hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya seperti sungai, sawah, dan waduk. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem darat contohnya seperti hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi dan juga lembab. Ekosistem sabana yang dikelilingi oleh rumput-rumput dan pohon palem. Ekosistem padang rumput yaitu ekosistem rumput yang luas dan diselangi dengan semak. Ekosistem gurun atau padang pasir. Ekosistem taiga yang dipenuhi dengan satu jenis pohon saja seperti cemara atau pinus. Ekosistem tundra yang ditumbuhi oleh tumbuhan lumut. Selanjutnya, ekosistem air. Ekosistem air terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, ekosistem air asin. Contohnya seperti air laut dan terumbu karang. Yang kedua, ekosistem air tawar. Contohnya seperti danau, kolam, dan sungai. Dan yang terakhir, ekosistem air payau yang merupakan peralihan dari air asin dan tawar. Contohnya seperti sungai dan pantai. Seperti yang kita tahu, ekosistem sangat memiliki keberagaman macamnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga ekosistem dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem itu sendiri. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena dua hal ini, yaitu bencana alam dan aktivitas manusia.
bencana alam, contohnya seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pemburuan ilegal, pembakaran hutan, dan penyebaran limbah. Oleh karena itu, kita harus memelihara ekosistem. Cara untuk memelihara ekosistem sangatlah mudah, yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, menanam pohon kembali, dan merealisasikannya. Sangat mudah bukan untuk menjaga lingkungan ekosistem sekitar? Bagaimana teman-teman? Setelah mengenali dan mempelajari ekosistem, kita jadi tahu macam-macam ekosistem dan penting sekali untuk melestarikan ekosistem di sekitar kita. Ekosistem juga sangat bermanfaat, memanfaatkan ekosistem dengan baik dan bijak. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga ekosistem di sekitarmu?